Halo, selamat malam para pendengar di seluruh Indonesia dan dimanapun Anda berada. Selamat malam para pendengar dimanapun Anda, para crossover one dan crossover wati. Selamat datang di Pongki Barata Crossover. Ini dia sebuah media saya untuk bertanya, mencari tahu apa yang saya tidak tahu supaya saya tahu ketika saya tidak tahu. Ya, ini dia adalah Pongki Barata Crossover. Malam ini masih di Alamander series ya. Sebentar. Masih malam semuanya. Ya, wah ada Karel Anderson join. Apa kabar ya? Teman-teman yang sudah datang, terima kasih. Hari ini saya akan live bersama Dori Sukamti. Ya, Dori Sukamti ini adalah teman saya belasan tahun karena kami sama-sama terlibat di studio Alamanda. Dan kami akhirnya terlibat dengan project di Alamanders dengan single berjudul Alasan Bertemu. Dan kita akan bertanya-tanya mengenai cerita itu atau kisah-kisah Dori yang lain yang mungkin kita belum tahu dan saya juga belum tahu, makanya saya akan bertanya dengan beliau dan kita lihat apakah Mas Dori sudah ada di sini. Sekali lagi selamat datang di Pongki Barata Crossover. Alright, ada Dori Sukamti, kita join. Apa kabar, bisa join semua ya? Waiting for Dori Sukamti. Ya, semoga suka dengan setup. Oh, yeah, what's up man? Ini live IG Mas, bukan WhatsApp. Live IG. Oke, live IG man. Itu. Selamat datang Mas Dori di Pongki Barata Crossover. Iya, terima kasih Mas Pong undangannya. Mas Dori ini selalu, saya tidak pernah ketemu Mas Dori tidak dalam kondisi tersenyum. Kenapa Anda hobi banget senyum? Apa ya? Karena mungkin senyum itu mengkondisikan kebahagiaan. Saya percaya kalau kebahagiaan itu diciptakan. Jadi tidak tergantung suasana di luar. Kebahagiaan itu diciptakan? Iya, jadi kita bisa meng-create sendiri sebenarnya. Nggak perlu tergantung kondisi di luar. Makanya sering-sering tersenyum nanti happy sendiri. Nek ora dikira iya, ya. Saya tadi pagi tersenyum. Terus tiba-tiba saya mau masuk pom bensin, saya mau bayar bensin, buka dompet, nggak jadi senyum lagi. Karena memang ternyata dompetnya anak saya yang kebawa, bukan dompet saya. Makanya nggak ada uangnya di situ. Gitu. Ya itu. Apa kabar Mas Dori? Selamat malam. Selamat malam, sehat-sehat Mas Pong. Mas Pong gimana? Sehat? Ya, sehat. Kita lakukan dulu salam Alamanders. Jaya, jaya, jaya. Nanti dimarahin sama itu loh. Yang punya ya. Prediksi. Ya, ini teman-teman sudah banyak bergubang di sini, sudah bergubang semua di sini. Makasih ya semua teman-teman Kampus Family juga, kayaknya tadi ada beberapa yang nongol ya. Rame Bung hari ini. Suka nggak dengan settingan biru saya? Ini anak saya yang set up lampunya ini. Dicat biru? Dicat biru, lampunya biasa, dicat biru. Pak kira batu batanya dicat biru. Nah, batu baranya ini saya center taruh di tembok. Dicat biru. Mas Dori, aku ini seneng lihat Mas Dori ini adalah tipe yang kalau ngomong gitaris ya, kita mulai dari gosip dulu. Nah, saya ini adalah vokalis yang pergaulannya dengan teman-teman gitaris. Nah, jadi saya teman vokalisnya malah sedikit. Cuman dance company doang. Itu pun main band ya. Jadi pergaulan saya lebih banyak ke gitaris. Vokalis semua. Nah, pergaulan saya lebih banyak ke gitaris. Nah, dengan Mas Dori ini banyak gosip-gosip beredar bahwa ternyata Mas Dori ini adalah orang yang sebagai gitaris tuh nggak neko-neko, ya nggak neko-neko tuh maksudnya gini, kalau bicara gear dia juga nggak yang terlalu wah ini itu nggak. Terus gitarnya beberapa yang sudah jadi signatur yang dia pakai di panggung itu terus yang dipakai gitu. Beda dengan saya lah misalnya hobi banget gonta-ganti gitu loh. Gitar atau ngulik gear atau apa.
Nah, Mas Dori ini di Endang Sukamti sangat terkenal dengan ketidak-neko-nekoannya itu. Itu kenapa, Mas Dori? Padahal kan biasanya gitaris tuh hura-hura gitu ya ketika panggung atau studio. Kenapa? Ya, kalau kesimpulan gear sih sebenarnya karena dulu udah pernah coba ngulik macem-macem tuh ternyata malah gagal saya. Dan karena memang kebutuhan sound Sukamti kan sebenarnya nggak terlalu yang aneh-aneh kan. Yang penting ada distorsi yang cukup tebal gitu. Jadi saya dulu sempat ngulik apa Stormbox dan macam-macam. Pokoknya ngulik macam-macam itu nggak pernah sukses. Tapi begitu pakai drive dari ampli itu lebih gampang buat saya dalam apa segala kondisi gitu kan. Kadang-kadang panggung itu kan kondisinya beda-beda Mas Bong. Nah, jadi ternyata di dalam pengalaman saya tuh lebih gampang kalau pakai drive ampli. Jadi udah beberapa tahun belakangan ini saya selalu pakai drive dari ampli. Jadi lebih cepat gitu dan lebih gampang. Pakai drive dari ampli. Jadi yang diulik cukup link ke amplinya saja, nggak perlu tombok ini sama itu ini tuh. Jadi amplinya itu ya. Iya, betul. Jadi ampli yang waras, adalah kunci ya. Kunci gitu. Ampli yang waras. Jadi tidak bergantung sama pedal board. Ya, itu kunci. Oh, tapi kalau di pedal boardnya sendiri apa isinya? Pedal board nggak pakai pedal board saya. Jadi langsung ampli. Yang bener Mas, beneran? Aku setengah nggak percaya, tapi aku percaya gitu. Jadi bahkan pedal board juga enggak ya? Enggak. Bahkan jadi kalau untuk butuh yang apa sound petikan agak keras gitu tinggal setengah volume. Ya main volume. Volume, itu aja. Berarti hidupmu bergantung pada ampli yang waras dan potensio yang waras ya. Nah, sekali. Sama siapa yang main juga harus waras. Wah, kalau itu kita harus ragukan kalau itu. Seringkali kita berbicara gini tidak pernah waras konteksnya. Nah, itu dia. Kalau udah jam setengah. Bahasanya cukup baku ya malam ini ya. Ya makanya kita luaskan sedikit ya. Nanti lama-lama kalau ada ini soalnya biasanya kita tuh 11:30 malam kita ngobrolnya gitu ya. Oke. Mulai masuk ke perihal pelik gitu nanti. Nah baru setelah pelik diobrolin terus ini internal kita ya teman-teman yang tahu mungkin geng kita di Alamanders nih kalau ngomong pertama-tama itu santai, terus mulai pelik, begitu pelik, terus ditinggal. Terus nggak ada solusi. Pelipur lara ya? Iya, itu kelip maksudnya ya. Baik Bapak. Kalau soal gitar ya, kenapa saya, terutama akhir-akhir ini, kenapa saya pakai SG misalnya, Gibson SG itu sebenarnya pertimbangan supaya nggak berat aja Mas Pong, capek kalau pakai. Kan saya tuh harus pecicilan di panggung kan, harus karena cuma jadi Tony di belakang di drum. Nah, sementara di depan tuh cuma saya sama Eric. Berarti kan harus kesana kemari dan itu kalau pakai Gibson apa ya? Gibson Studio atau Les Paul tuh berat banget. Jadi ya pertimbangannya pakai SG dan kebetulan secara desain cocok, sound cocok. Jadi pakai SG itu. Apakah itu pengaruh dari grup band Weezer? Ya sedikit banyak. Saya kebetulan banyak suka menggunakan SG itu ya. Iya, sama reverse Como saya kebetulan suka juga. Iya. Nah, kita masuk ke bagian idola-idolamu ini. Kalau dulu kita mundur sedikit ke tahun 2003 ketika saya mendengarkan lagunya albumnya Endang Sukamti yang masih demo saat itu belum dialbumin. Itu terus terang image pertama adalah referensinya ya, bukan meniru ya, tapi referensinya adalah Blink-182. Ya, itu dulu spiritnya, tema liriknya, kemudian fashionnya, tapi tetap karena liriknya itu dibuat oleh kalian Indonesia gitu ya, sangat ke kami ya, ke anak mudaan saat itu, sehingga itu menjadi ciri khas kalian. Nah, itu dulu banget. Setelah makin kesini, saya lihat Endang Sukamti sebenarnya banyak perkembangan. Sekarang mulai dengerin apa nih yang mempengaruhi musiknya Endang Sukamti, terutama mainnya Dori sendiri? Oh, ya kalau dari dulu sih memang saya nggak pernah membatasi genre. Kalau untuk mendengar ya, semua genre saya dengerin. Tapi kalau yang agak-agak belakang sih banyak dengerin Weezer saya, agak-agak belakang itu. Oh, jadi Weezer malah baru belakangan ya?
Iya, belakangan, nggak dari awal. Belakangan. Oh, iya iya iya. Kalau yang kalau yang berpengaruh banget ya untuk saya pribadi The Beatles, karena itu apa, didengar dari kecil. Jadi referensi dari kecil ke bawah sampai sekarang. Kelihatan di harmoni vokalnya sih Endang Sukamti itu. Kenapa saya masih hobi apa ya namanya? eh, apa namanya kepoin Endang Sukamti kalau punya album baru dia ngapain lagi nih. Nah itu karena harmoni vokalnya itu menurut saya one in a million ya. Jadi satu dari sekian juta yang ngulik gitu. Pecahannya tuh nggak cuma satu dua itu. Bisa berapa suara? Empat ya? Bisa sampai Bisa, empat ya? iya. Kadang-kadang ya sih bisa bisa sampai 4. Padahal orangnya tiga. Wah ini misterius ini. Siapakah suara keempat? Kita jadikan kuis ya. Siapakah suara keempat? Biasanya Erik suara 1, saya suara 2, suara 3, Tony suara rakyat ya. Berarti Tony DPR ya. Mas Dari, kita bicara masuk ke zaman sekarang. Ini kan ya di kala seperti ini kita banyak di rumah, mau nggak mau. Terus saya lihat di Instagramnya sering mempromosikan putrinya punya album anak-anak. Bisa diceritakan sedikit rekan Dori? Wah. Jadi begini. Menurut pendapatan saya, menurut pendapatan minus bro pendapatan. Ya jadi gini. Mungkin karena pengaruh, saya kan kebetulan suka musik. Mungkin saya di usia dini juga udah sering dengerin musik. Nah, suka bersenandung. Habis itu dia pingin les juga, les vokal, les biola. Nah, terus tiba-tiba dia pingin untuk apa? Punya album, ya udah tak support. Jadi benar-benar bukan dari saya awalnya, ide awal. Ngomongnya gimana tuh? Ya pingin punya album, gitu. Pingin punya. Segampang itu aja, pengen punya album gitu. Iya, pengen punya lagu-lagu yang dinyanyikan sendiri. Ya udah, akhirnya tak bikinin lagu. Gitu sebenarnya, simple aja. Cuman dia jadi dia minat musik lalu pengen punya album sendiri gitu ya? Iya. Bukan karena banyak kasus kan di luar sana banyak orang tua yang banyak orang tua ikut memaksa anaknya dipanggungin gitu. Kalau ini justru dari dia ya? Iya, dari anak sendiri. Terus ketika bapaknya bikin lagu dia komen apa? Pak iki HP, iki elek gitu enggak gitu? Enggak, ikut. Mana dia tahu wah. Mau diganti juga susah nanti lagu. Jadi percaya sama bapaknya sih kayak. Semua ya memang harusnya kayaknya, percaya sih ya. Kayaknya sih next album tuh dia udah mulai usul aku yang bikin liriknya kayak gitu. Pinter. Dia tahu fungsi royalti ya. Dia tahu fungsi royalti. Bapaknya nanti bagi 2 sama dia gitu. Iya. Ini mungkin Bung Dori mau menyapa teman-teman Kamtis yang dari tadi sudah bersiliweran. Ini kayaknya perlu disapa dulu biar tenang. Kalau di konser tuh kita nyiram air tuh loh. Air. Nah ini sekarang disapa dulu. Ya tadi ada Kamtis dari Jakarta ya, nanya gigs kapan di Jakarta ya. Kita doakan saja semoga ini semua cepat berakhir dan bisa kembali senam. senam karena bisa Kak Sukamti deh. Iya, Sukamti Day yang real gitu. Karena sebenarnya impian dari semua musisi ya, mungkin termasuk Mas Pongki juga. Gitu. Jadi ya teman-teman Kamtis Family banyak. Saya ini harus scroll lagi mungkin agak susah, pokoknya matur nuwun semua lah buat yang udah. Iya betul. Ya, ini sebenarnya kita juga bisa mengajak ya, apalagi untuk fansnya Endang Sukamti yang sangat militan ini, yang selalu mensupport bahwa di era seperti ini banyak kegiatan dari band-band yang Anda support itu dialihkan ke digital. Nah, tinggal disupport lah apa kayak misalkan merchandise ya disupport, bikin acara digital jadi tonton gitu kali ya, Mas Dori ya. Jadi bukannya bandnya ini nggak mau manggung, tapi memang nggak bisa, dan mereka juga band-band ini ya nggak cuman kita ya, di luar sana juga memikirkan gimana tetap stay in touch sama fansnya di digital kan ya.
Ya, Tetap mikir. Nah, rencananya Endang Sukamti apa untuk stay on digital ini sementara belum bisa live? ya beberapa kali kan kita memang konser digital beberapa kali. Ya berdasarkan memang ada permintaan dari klien untuk konser digital ya kebetulan ya itu salah satu media ketemu juga sama Antis Family karena nggak bisa ketemu langsung ya lewat konser digital itu. Ya mudah-mudahan nggak tahu deh 2021 mudah-mudahan ya awal bisa kita mulai. Ya nggak Mas Pong? Iya betul. Saya juga sering DM Erik, ojo mobilan terus, ben-benan, keluyuran. Tapi dia lagi seneng sama anaknya ya, keluyuran terus Mas Ya, Erik. Iya. ya Terus, sambil mengisi waktu ya itu ada beberapa project yang saya jalanin salah satunya album anak itu terus ya kolaborasi sama Alamanda salah satunya. nah, Bung Dori pintar sekali memasukkan ke poin itu, karena sebenarnya saya juga mau masuk ke pembicaraan itu. Nunggu masuk ya. Nunggu masuk dulu, ini halus diputer-puter dulu, baru masuk ke di Alamanders. Nah, Iya. Nungguin seperti ya. yang seperti yang teman-teman tahu bahwa kami ini baru saja bekerja sama dengan sesama musisi yang lain di sebuah project namanya di Alamanders dengan judul lagunya Alasan Bertemu. Nah, mohon diceritakan banyak bagaimana, apa sih peranmu di situ, sebagai apa dan bagaimana? Ya, peranku Udah di kayak situ Pensileo tuh belum cuman ya? peranku di situ pertama tuh cuma ikut nge-zoom awalnya. pertama itu ya. Iya, iya, iya. Pertama cuma ikut nge-zoom Betul, terus betul. tiba-tiba Mas Doni itu kan usul bikin proyek gue ki. Bikin proyek aja karena ya, lagi slow juga toh semuanya lagi slow. Oh, Ya, banget ya. kalau kita bikin proyek yuk bikin lagu nanti Mas Fana nih yang bikin liriknya terus udah yuk kita mulai aja sekarang bikin lagunya terus kan Mas Pongki mulai ambil gitar tuh Mas Pongki ambil gitar Mas Eros juga ambil gitar Mas Indra ambil gitar nah, saya ambil cemilan cemilan iya waktu iya itu ada yang ambil cemilan saya lagi ngunyah iya aku inget bener banget tapi ketika pas sampai di refnya ya kalau nggak salah part saya itu ya, akhirnya karena ini kayaknya asik nih proses kreatifnya kan cepet sekali ya Mas Pong ya lumayan cepet ya iya nyambung lah kita bisa bilang nyambung ya ya kita nyusun per partnya tuh cepet sekali pertama Mas Eros di verse-nya terus pindah bridge terus saya langsung ambil gitar untuk refnya terus Mas Pongki di chorusnya ya kalau nggak salah ya enggak Eros intro verse, kemudian Indra pre-chorus, Mas Dori chorus, saya bridge. Oh iya. Cepat sekali. Gitu. Menurutku prosesnya cukup cepat ya. Iya, saya curiga. Kenapa kita cepat? Nomor satu karena memang slow banget gitu. Nggak bisa mikir apa-apa. Itu jelas. Nomor dua mungkin kita ini semua terikat dengan satu referensi yang sama mungkin sehingga kita tidak ada kesulitan menerima ide dari teman ya misalkan Mas Eros gini kita nggak merasa oh ini ide aneh enggak kita oh iya ini cool ini idenya terus Indra dan itu saling gitu ya saling jadi akhirnya itu ya ketika yang lain ambil gitar Mas Dori ambil cemilan ya yang jelas faktornya sih karena kita dulu mungkin sering ngumpul bareng di Alamanda jadi udah biasa untuk saling memberi dan menerima pendapatan kali ya. Pendapat Mas. Pendapat. Ngomong-ngomong saya habis memberi pendapatan ke Tony. Ngisi project. Ya, tapi by the way, ya memang prosesnya nyambung sekali. Kayak apa ya? Kayak nggak ada yang terpaksa kayaknya itu ya. Ngalir aja. Gitu. Ya, terus di situ ikut nyanyi juga kan ya? Di situ. Ikut. Nah, perasaanmu piye Mas? Maksudnya itu kan kita ini berteman belasan tahun ya, beberapa dari kita bahkan udah puluhan tahun. Tapi akhirnya kita bisa satu lagu. Itu gimana perasaannya? Apa yang diceritain di situ? Ya, di situ saya merasa terharu. langsung bubar. Jadi apa ya? Ya merasa guyup aja gitu, guyup dan memang dari dulu kan kita di Alamanda itu semuanya berteman cukup cukup tulus dan tanpa pretensi ya.
Jadi itu tuh menyenangkan gitu, untuk sekedar ngobrol di grup WA aja menyenangkan dengan teman-teman di Alamanda, apalagi bikin project bareng ya. Jadi ya seperti katanya siapa ya itu ya, katanya Mas Tomo atau katanya Mas Eros ya. Sebenarnya kan project ini lebih ke merayakan pertemanan gitu. Kata Eros ya. Ya, gitu Mas, kurang lebih perasaannya ya. Seneng karena merasa guyup gitu tadi. Ya, ini ada kamtis dari Tugu Monjali nih, Butterfly Effect ya. Iya. Masuk. Kamtis Monjali ya. Iya. Banyak ini. Ya, sehat selalu sama-sama ya. Iya, betul. Kita semua yang penting ketika kesehatan itu nomor 1, ternyata dalam tanda kutip banyak yang dikorbankan ya. Waktu, pekerjaan, uang, semua. Ketika kita mengutamakan kesehatan. Ya, tapi setelah akhirnya alasan bertemu itu rilis, saya juga harus saya akui, saya leganya setengah mati karena apa ya? Project ini kan hampir impossible. Lega ya. Hampir impossible dikerjakan kalau kita lagi normal. Orang misalkan saya lagi di Jogja, kan saya tinggal di Bali, main di Jogja misalkan, lagi ada kerjaan di Jogja, saya ke Jogja misalkan mau ketemu gitu. Ya belum tentu kita semua ada di situ kan. Mungkin Erosnya masih di Jakarta, Mas Dori lagi di Pekanbaru, kayak gitu-gitulah. Nggak pernah bisa ketemu, tapi akhirnya kita bisa berkarya di situ. Nah, terus ngisi vokal, take-nya di mana waktu itu? Vokal waktu itu di Kebun Tomo, studio Kebun Tomo. Oh, ke sana ya, kumpul sama Mas Tomo ya. Tarik sis. Ada yang ngetik semongko tadi. Jadi aku tuh nggak ngerti loh. Jadi semongko ini maksudnya apa sih, semangat? Iya kayaknya kayak gitu. Oh iya Mas, satu lagi Mas Pong. Jadi merasa seneng dengan proyek Alamanda itu karena ya memang banyak story yang kita semua punya kenangan terhadap Alamanda. Nah, benar juga. Ini yang saya mau masuk ke poin berikutnya sebenarnya. Nah, itu udah tak pancing loh ini. Tadi gara-gara semongko tadi lupa jadinya. Coba bisa ceritakan rekan Dori, pengalaman horor apa yang terjadi di Alamanda? Nah, kalau untuk dalam urusan band nih ya, contohnya dalam urusan band. Jadi di Alamanda itu tempat saya dilamar sama Endang Sukamti untuk jadi gitaris. Saya ingat banget. Ini belum banyak orang tempe ya di sini ya? Ada yang tahu, ada yang enggak. Iya, tapi bukan berita umum gitu ya, bukan berita umum ini. Iya, pemirsa, ini baru pertama kali terjadi di Pongki Barata Crossover, baru pertama kali interview soalnya. Yang ini. Jadi terjadinya dilamarnya oleh Erik atau siapa? Ya, Erik dan Ari waktu itu ya. Ari ya. Gimana itu? Dori, main gitar yuk gitu, atau gimana? Ya, pokoknya datang ke Alamanda. Kamu ngapain di Alamanda waktu itu? Saya itu kan waktu itu kan termasuk junior sebenarnya, termasuk yang nongkrongnya tuh terakhir dibandingin Mas Pong dan teman-teman kan. Padahal kembaranmu itu yang memulai Alamanda, iya. Tapi kamunya jarang ke situ ya? Jarang ke situ. Dulu karena dulu saya masih terlalu fokus kuliah ya. Walaupun akhirnya gagal juga. Jangan dicontoh. Intinya jangan fokus-fokus ya. Ya. Nah itu jadi ya udah Erik sama Ari datang waktu itu. Nah itu saya kurang tahu yang disasar tuh sebenarnya saya apa Mas Odi ya. Tapi yang jelas kleru, jangan kleru. Ya, tapi yang jelas ketemunya sama saya waktu itu dan oke, ya, kita jalan gitu ceritanya. Kalau dari sisi band ya. Iya. Itu yang dari Endang Sukamtinya ya. Kalau Endang Sukamti latihan di Alamandanya sering juga? Sering no. Dulu Erik tuh kan sempet tidur di belakang, di kamar belakang. Oh iya. Di kamar yang paling pojok itu. Iya. Tapi 2003 saya agak miss banyak karena di 2003 saya lebih banyak di Jakarta, Mas. Nah, iya benar itu Mas Pong memang udah di Jakarta waktu itu. Iya. Saya sudah waktu itu belum ada grup WhatsApp ya, kita ya, belum bisa update seperti ini.
Belum ada. Jadi kita Grup nggak BB tahu. mungkin dulu adanya. Ya. itu pun kirim foto lama ya. Teknologinya Iya. belum kayak sekarang. Udah jelek Dan banget gambarnya. iya, waktu itu saya belum bisa beli BB juga masalahnya. Hmm. Kalau saya pakai surat, saya kasih parfum gitu, semprot parfum kirim. Surat. Layang kangen. Kalau di Alamanda sendiri ada kisah apa nggak yang di luar ben-benan, yang horor kayak apa, kayak pernah ada kejadian-kejadian gitu nggak? Saya pernah kalau saya. Kalau Nah, Mas Dori pernah? kalau saya itu kan sebenarnya termasuk orang yang nggak bisa ngelihat dalam artian memang ya Nggak apa ya, sensitif ya? di ketok ke itu nggak pernah, dari dulu tuh nggak pernah. Cuman nah kebetulan kan saya di tahun-tahun berapa ya, sebelum tutup lah, akhir-akhir sebelum tutup tuh sering banget tidur malam di Alamanda, tidur sendiri. Ya. Sering Sendiri? banget tidur di sana. Nah itu ya cuma ngerasa aja gitu, jadi nggak pernah. Tampak. Halo? Kerasa. Oh, putus-putus. Oh. Terus? Nggak pernah Gimana Mas tampak, Tom? nggak pernah muncul gitu ya? Nggak, tadi tempat Halo. hang sebentar. Nah, kondisinya Jadi, nih. ya, Terus? iya. Terus tapi nggak pernah tampak sesuatu yang aneh-aneh di situ ya. Kalau Nggak pernah. kos-kosan sebelah Cuman tampak ya, kerasa tapi aja. ya. Tampak banget. Karena Objek kita itu. nah, Lamanda itu kan cukup menyenangkan karena posisinya strategis ya, sering dilewatin orang-orang. Jadi kalau nongkrong tuh enak gitu loh. Misalnya apa Iya. ada yang manis lewat, tinggal ngomong mampir. Gitu. Siap melamar. Nah. Apa kalau di Alamanda apa yang pernah dibuat? Misalkan genjreng gitar, nemu lagu di Alamanda gitu, pernah nggak? Oh iya, ada beberapa lagu yang tercipta di Alamanda. Salah satunya dari album pertama tuh Anak Nakal itu diciptakan di Alamanda. Anak Nakal. Ya. Oh. Terus ada beberapa lagi ya. Selamatkan Aku juga, beberapa lagu diciptakan di Alamanda. Album kelas 1 ya? Dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya, pokoknya album yang Terima raport dong. Nah, album yang apa namanya? Saya masih sering nongkrong di Alamanda. Itu kebanyakan lagu-lagunya kan terbuat di sana. Pakai gitar apa dulu di Alamanda bikinnya? Seadanya gitar. Di sana kan ada gitar terus. Gitar akustik iya, ya. ada les-lesan juga ya? Ada les-lesan juga bisa dipakai. Ya. Terus Mas Dori, saudaranya, iya ya. Saudara Mas Dori sing Neto, iya. Mas Hodi. Iya, Mas Hodi. Ya. Kalau bicara Mas Hodi ini, ya kalau bicara Mas Hodi ini, yang ya siapa tahu ada yang belum tahu, saya yakin sih tahu ya. Mas Hodi ini adalah kembarannya Mas Dori, Bung Dori ini. Dia tuh kembar, mereka berdua ini kembar. Dan kalau bicara musik, ya, tolong saya dikoreksi kalau salah ya. Kalau bicara musik, justru Mas Hodi duluan yang nyemplung sampai ke profesional itu Mas Hodi dulu ya. Betul sekali. Ya, Mas Hodi dulu. Bahkan sempat menelurkan album ya. Ya. Bahkan secara skill itu lebih jago tuh Mas Hodi itu. Main gitarnya lebih jago daripada saya. Iya. Nah, iya. Enggak, maksudnya saya mau ngomong apa nanti salah kalau lu jago. Ya nggak bisa. Itu bosku dulu itu. sebelum Bung Dori dipanggil bos, nah saya manggil dia bos dulu. Itu saya ingat Mas Dori, waktu Mas Hodi cerita bahwa Alamanda harus tutup. Itu saya 4 mata ngobrol sama Mas Hodi. Saya bilang sama Tukul juga berarti ya? Sama Tukul 4 mata, iya sama Tukul. Kalau ngobrol 6 mata nanti. Oh iya. Ya, saya ngobrol terus saya bilang aku bisa bantu apa ya supaya ini nggak tutup. Tapi akhirnya saya meralat omongan saya sendiri ke Hodi karena saya rasa ucapan saya saat itu terlalu sudut pandang egois, anak nongkrong egois yang nggak pengen tempat tongkrongannya hilang.
Ya, saya rasa semua orang ngalamin itu ya. Walaupun kita menawarkan bantuan, tapi keputusan terbesar yang paling tahu apa yang terjadi adalah yang punya studio tentunya. Betul kan? Jadi pada saat akhirnya it's over gitu, ya saya ya sedih sih. Ada foto kita rame-rame tuh, nanti kita cari deh fotonya. Kita 2008 kalian, ya kalau nggak salah Mas Pong 2008 ya, Desember 2008 kalau nggak salah tuh. Kalau nggak salah itu yang ingat gituan Tomo ya. Tomo Hidayat. Kita Desember yang jelas itu. Iya, Desember. Saya nggak ada justru di situ sedihnya. Tapi pada saat hari-hari terakhir Alamanda Music Corner itu, kenapa saya panggil Bung Hodi itu bos? Karena saya sempat nyewa tempat garasi di sebelah Alamanda itu sebagai tempat toko jualan barang bekas. Nah, saya pernah tidur di situ juga itu. Di toko padahal iki piye toh kok malah sertanya sedih dan susah ini kayak tali kasih ya. Waktu itu bagaimana perasaannya? Iya, jadi disitulah pusat alien-aliennya di situ semua itu. Ya, kalau kita bicara saat itu alien-aliennya ya adanya di situ semua. Nah, jadi akhirnya saya menyadari bahwa ya akan egois banget kalau bilang jangan tutup karena kami ini hanya anak nongkrong. Dan ini yang bikin saya tersentuh adalah Mas Hodi bilang respon dia adalah piye yo bocah-bocah. Gimana anak-anak ini nanti mereka akan kemana kalau ini tempat nggak ada? Justru mereka Mas Hodi mikirin kami. Mikirin kita ini yang nongkrong di situ yang sebenarnya ya memberikan sumbangsih juga antara iya sama enggak ya. Kadang-kadang pakai fasilitas pun nggak ikut ngerawat kan kalau kita lagi lupa gitu. Iya. Kita misalkan WC kotor nggak ikut bersihin. Nah, itu kan kami juga, kita juga gitu loh. Itu termasuk awkward moment itu ketika septic tank penuh tuh. Kok ada di rembukan gue ya? Oh iya, coba gimana? Waktu itu apakah terlihat gapinya waktu itu? Iya, merchandise-nya ada itu. Sempat saya pernah menyaksikan sendiri. Oke, coba diurut dulu dari masuk Alamanda naik motor, parkir ya kan? Parkir terus gimana? Terus kebelet. Langsung meluncur. Begitu masuk, wow, udah ada merchandise-nya. Oke. Nah, waktu itu sempat perhatiin nggak warnanya agak coklat kekuningan apa coklat kehijauan? Waduh. Warnanya kuning-kuning lucu gitu. Kalau waktu itu saya ngelihatnya agak stripe merah putih gitu. Ternyata saya lagi dengerin Van Halen sambil lihat jadi agak stripe merah putih. Tak kira bermangan cabe. Waduh, itu bisa diteliti ya makan apa dia kemarin kalau sampai jadi ngomongin merchandise ini. itu salah satu ya kalau kita tahu siapa yang berbuat. Ya, salah satu ngomong. Kalau kita tahu siapa yang berbuat, kita udah unfollow tuh kalau zaman sekarang itu. Unfollow. Saya yakin itu kolaborasi Mas Pong. Itu merupakan akumulasi dari berbagai proses dan makanan ya. Kata Ian tadi, aku sampai guyu. Kata Ian tadi, momen yang paling ditunggu adalah kalau mbak-mbak yang lagi nganterin pacarnya lagi latihan, pengen menggunakan toilet. Nah, dia akan menemukan kejutan-kejutan. Kalau kita sendiri yang merchandise. Ya, kalau kita sendiri yang kaget kan masih normal ya. Tapi kalau orang luar gitu loh, mbak-mbak misalkan. Bisa itu shock kan dia. Iya. Aduh. Aku Mas sampai Pong, ada pertanyaan Mas Pong. Jebolan dari Pawan Putra 87, jebolan Alamanda band apa aja? Oh iya. Apa ada aja banyak ya? Mas? Ya ada. Sebutin Mas. Sheila on Seven, ada Jigusti, gitu.
Iya. Ada ada New Days, Es Nanas, Mondays, The Rain, Endang Sukamti, Segidok. Iya. Itu Ya, masih ada jadi semua ya. iya masih ada semua. Uh, Minimal mereka beberapa kali main ke Alamanda lah. iya. Kalau gini, mungkin kita bisa kasih lebih detailnya ya. Misalkan Segidok tuh Mas Yoyoknya, pemain drumnya, itu Alamanders banget ya. Dia nongkrong Iya. di situ. Dan dia ngasih les Nah, juga, ngasih les drum. ya, Gitu. iya betul. Terus Endang suka Ceylon Seven, sorry, Ceylon Seven seringnya Eros ke situ Iya, paling nongkrong. sering. Kalau kita bilangnya Eros kenapa ke Alamanda gitu? Kata dia menjadi manusia. Iya. Kebayang loh pada saat itu Mas Dori ikut nggak ya? Waktu itu saya sama Mas Ian ya, yang main Hmm. bass di Alamanders ke Semarang Hmm. sama Eros ya saat itu. Itu masuk mall itu nggak bisa keluar karena fansnya Ceylon Seven menggila di. Padahal kita jalan-jalan doang gitu ya. Nah, Hmm. tapi itu persepsi orang terhadap Eros, Ceylon Seven di luar. Tapi kalau udah Ya. masuk ke halaman Alamanda itu Nah, tidak terjadi. ya, 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 ya. kita semua Hmm. mutual respect ya bahwa dia Ya, ya. manusia gitu. Ya. Disitulah Menurutku itu Eros malah nongkrong. malah ya benar kata Eros tadi ya, malah malah sehat secara untuk apa ya? eh Pergaulan pertemanan malah enak kayak gitu kan. Jadi Iya, ngobrolnya malah lebih enak. iya. Di Alamanda itu di salah satu bagiannya tuh ada studio recording tuh, pernah ada itu di situ Mas Dori. Nah Mas Iya, Dori pernah pakai nggak itu? Pernah pernah berbuat kok. sesuatu nggak? Jadi Rekaman? Endang Sukamti album Set itu direkam di sana, seingat saya. Oh iya. Album ketiga Oh itu direkam iya di iya album Studio ketiga. Alamanda. Oh bacanya set tuh. Aku bacanya shh, gitu. Bacanya gimana? Ya, ya. Apa? Baca baca albumnya set ya, bukan shh, gitu. Ya bisa bisa Set bisa. Coba saya telepon teman yang lain dulu di Endang Sukamti untuk memastikan apakah benar bacanya set. Ya boleh dibaca apa aja boleh. Oh, itu bikin di situ ya. Iya iya iya. Direkam di Terus situ. sorry, aku agak lost sedikit. Endang Sukamti itu akhirnya memutuskan independen itu di album apa ya? Oh, dari pertama kan udah independen Thomas Pong. Iya, Mas tapi Pong sebagai lingkupnya masih major label sebenarnya. Decisionnya masih di oke. banyak orang. Ya, ya, Independen ya. dalam artian keputusan mati hidup itu di tangan bandnya sendiri. Itu sejak album apa? Oh, kalau untuk yang apa? Untuk yang secara total kayak gitu mungkin di album itu ya, album kelima ya, angka 8. Karena itu kita bikin label sendiri. Sebelum-sebelumnya kan kita memang di label orang, terus mulai album Iya. kelima itu kita di label sendiri. Oh, Mm. di situ. Sebenarnya Ya. sebenarnya apa yang terjadi kok akhirnya memutuskan untuk independen? Karena menurut saya gini, contoh independensi dalam bermusik ini adalah banyak orang memerlukan contoh-contoh ini supaya mereka juga yakin dengan apa yang dilakukan gitu loh, nggak bergantung sama Hmm. orang gitu loh. Nah Ya, itu ya. sebenarnya apa yang terjadi di Endang Sukamti kok bisa sampai memutuskan independen sendiri? Nah, karena gini, kalau dulu tuh kalau menurut saya ya, kalau menurut pendapatan saya, Hmm. jadi apa namanya? Karena label ini kan artisnya banyak di dalam sebuah label. Kadang-kadang mereka pakai treatment yang sama. Misalnya treatment ke Jikustik disamain dengan treatment ke Sukamti. Nah, itu nggak Betul, bisa. Jadi betul. Sukamti Iya. punya karakter sendiri yang nggak bisa pakai treatment marketing uh, Jikustik misalnya. Jadi Umum. harus harus Iya, ya, yang uh, hmm. harus benar-benar treatment yang custom. Nah, dari pengalaman itu akhirnya ya nggak bisa di itu juga nggak bisa disalahin juga karena mereka mereka udah punya sistem itu kan. Berarti kita mikirnya, oh mendingan anu aja kita anu sendiri karena kita kita yang tahu cara cara terbaik untuk mentreatment Endang Sukamti kan kita sendiri dari manajemen Hmm. kita sendiri akhirnya. Dan itu juga kenapa kenapa ketika itu karena setelah kita mempelajari kinerjanya label juga baru kita bisa oh akhirnya kita putusin untuk jalan sendiri gitu Mas Pong. Kalau sebelum-sebelumnya kan belum cukup nih ilmunya terus apa namanya networknya belum cukup. Nah, setelah
itu baru kita merasa oh bisa nih kayaknya. Dan ketika dijalankan, emang bisa beneran atau gimana? Iya Maksudnya cukup. sesuai ekspektasi nggak? Oh enggak, tetap cukup banyak kerikil-kerikil dan kerakal-kerakal. Kerikil kecil, kalau kerakal gede ya. Gede ya. Kalau kerakal pertengahan. Aku kalah. Beradu argumen yang nggak penting itu susah loh ya. Ya kan? Karena pointless. Nah, terus akhirnya tapi setelah dijalani sempat nggak sih berpikir, wah, harusnya nggak begini nih, harusnya tetap ke jalur yang lama atau udahlah bodo amat jalan aja terus atau gimana? Antara kalian bertiga tuh kompak nggak waktu saat itu? Ya cukup kompak waktu itu dan apa namanya malah justru kebuka peluang-peluang baru Mas Tom. Jadi yang sebelumnya kita nggak pernah tahu ada potensi ini malah kebuka semua gitu. Oh, kepuasan apa sih yang didapat kalau bisa merancang segala sesuatunya sendiri gitu? Padahal kan target belum tentu terpenuhi 100% ya. Sebenarnya apa yang lebih dari sekedar target kan sebenarnya kayak gitu. Apa sih kalau di Endang Sukamti apa? Mungkin karena apa ya, merasa bisa mengontrol karya sendiri gitu. Jadi ya itu tadi dengan background yang tahu treatment untuk band kita tuh sebenarnya kita sendiri gitu. Itu dasar pemikirannya ya. Ya, seenggaknya kan, buat kasus Sukamti ya. Iya, itu kan tapi tidak belum tentu disadari dari saat awal kan. Itu perlu perjalanan dulu sampai menemukan pola gitu ya mungkin. Atau sudah dari awal sudah tahu? Enggak, di tengah jalan taunya. Tengah jalan. Sempat nanya siapa di tengah jalan? Di tengah jalan di depan sana. mulai kan. Memang susah berdebat kalau poinnya adalah pointless, itu kita susah untuk berdebat. Ya. Jadi dalam hal ini Endang Sukamti memantapkan diri untuk mandiri sampai membuat ide-ide gila. Rekaman di alam luar. Wah, itu suatu kejadian yang merupakan hal yang mustahil itu kan. Rekaman di luar 1 bulan penuh itu kayak apa ya, kalau saya bilang sih Mission Impossible. Saya sih nggak akan dapat restu kalau sampai begitu ya. Tapi nggak tahu, mungkin makanya dari peristiwa-peristiwa itu yang rekaman di luar, outdoor, sampai cari pulau, rekaman di kapal, itu apa sih mau kalau bahasa anak ini, harap ngopo to sakjane, apa to sing digoleki gitu loh. Itu apa gitu. Aslinya repot, sih gitu loh. Aslinya rekamannya fun aja. Biar rekamannya tuh iya, itu jelas membangun mood ya. Kan misalnya stres bisa renang-renang sih gitu. Itu yang terjadi. Gitu. Itu yang terjadi. Iya, memang ya terutama kalau di kita kan Erik kan memang suka jalan-jalan banget. Ya itu akhirnya jalan-jalan dengan bekerja tuh digabungin gitu. Dan itu ya semua orang pasti suka kan kerja sambil jalan-jalan. Iya ya, sih. Itu sebenarnya mempengaruhi mood juga, ada sedikit pengaruh juga ke kreativitas kalau menurutku ya. Karena moodnya kan positif. Moodnya kita seneng gitu. Kalau lagu yang sering dibawain kalau wisuda tuh apa Mas judulnya? Sorry aku skip. Lagu yang sering dibawain kalau wisuda itu loh. Halo. Sampai jumpa apa? Halo. Nah, Mas Dori, apakah mendengar? Rekan Dori, apakah mendengar suara saya? Rekan Dori, ini. Baik Mas Kong. Ini laporan dari lapangan. Itu Pak, sampai jumpa, sampai ketemu, apa lagunya? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Itu diciptakan di mana? Kalau lagu itu di luar atau di studio atau di mana? Sampai jumpa itu di Lombok. Di outdoor ya. Ketika lagi begini, lagi. Iya, di Lombok tuh kan kita nginepnya di pulau Gili Suda namanya. Jadi cukup fresh tempatnya. Dan ya itu mungkin kadang-kadang kalau kita dikelilingi
oleh suasana yang indah tuh bisa menghasilkan sesuatu. Halo, halo. Ya, itu Halo? lagu. Ya, rekan Dori, saya bisa mendengar. Ya, tadi Ya, putus nggak? tadi putus. Di Oh ya, tempat yang jadi indah bisa menghasilkan. Nah, itu tadi. sesuatu yang indah juga gitu. Oh, kalau lagunya Jikustik justru mengakhiri ini dengan indah, tapi lanjut dengan Yeni Hmm. dan dengan Wati. Oh, indah. Itu salah satu lagu kesukaan saya yang mengharukan sih. Lagunya haru, apa ya? Ngomongnya gimana ya? Haru lagunya. Lama Tapi kok Mas nyanyinya lagunya? Lagunya lama kok nggak haru. wah, bukan haru ya gue, aku lama ya. Lagunya lama nggak haru. Ini bercanda sambil makan apa? Gorengan panas. Makanya Hmm. ngomongnya haru gitu. Mengharukan. Ya. Iya. Lagunya itu menyentuh. Ini nggak bisa menyentuh. Nah, lagunya tuh menyentuh. Itu diciptakan di tempat. Jadi maksudnya tidak sia-sia. Itu kan salah satu anthemnya Endang Sukamti yang ballad ya, kalau saya bilang ya. Bener nggak itu? Ya, ya lagu ballad yang sering dipakai buat perpisahan orang-orang. Anak Iya. perpisahan SMA. Nah, 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 nah. Ya. Itu makanya itu bisa ada karena kalian melakukan rekaman outdoor itu ya. Iya, salah satu faktornya itu juga. Iya, 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 iya. Itu apa ya? Kalau jadi gini, kalau di teman-teman Alamanda ini di Alamander sini masing-masing itu punya kisah-kisah seperti ini yang kita Hmm. semua bangga bahwa bukan bangga lagu itu ngetop atau apa bukan, tapi kisah-kisah ini tuh kisah-kisah yang kita share satu sama lain yang punya cerita gitu loh. Jadi bukan ini Hmm. lagu untuk album ini selesai gitu. Enggak, tapi dulu waktu bikin ini. Nah, itu-itunya itu loh. Kalau kita lagi Hmm. ngumpul kan cerita-cerita begitu. Kayak Ya, kemarin si The Rain bikin lagu Iwan. 80s, modern 80s ya Iwan dan Indra, Hmm. bandnya Hmm. itu The Rain bikin Ujung Pertemuan yang sangat 80s Hmm. ya, kayak Iya, hard iya. rock. Itu juga eh, apa ya, sesuatu yang mereka banggakan juga sebagai salah satu pencapaian mereka. Nah, Endang Sukamti Iya, itu iya. punya banyak tuh. Kalau saya sih terus terang saya terkesan dengan album pertamanya Endang Sukamti, eh, Hmm. Bau Mulut. Jadi waktu saya memproduksi album itu atas izin teman-teman Endang Sukamti, saya memilih lagu Bau Mulut sebagai single. Itu nggak ada yang setuju. Radio tidak setuju, bahkan istri saya juga tidak setuju. Kenapa? Karena judulnya Bau Mulut. Tapi Hmm. waktu itu saya pikir ini band ini harus begitu keluar, pikiran saya ya sama Tony waktu itu. Ini band begitu keluar harus kelihatan bedanya gitu loh. Jenakanya itu loh, jenakanya Hmm. album itu harus kelihatan dan kayaknya lagu Bau Mulut itu mewakili konsep yang ingin ditampilkan dari band itu. Dan itu sampai sekarang Hmm. masih ada begitunya ya. Makin tua makin serius nggak sih bandnya? Ya tetap masih ada benang merahnya sih. Mm-mm. Ada benang merahnya tuh masih bisa kelihatan. Walaupun ada benang kuningnya juga, benang hijau. Makin Tapi berwarna benang tapi merahnya benang tetap merahnya ya. tetap Padahal kelihatan. yang meletus balon hijau loh, yang meletus. Dor. Iya, Dor, ya ya Mas, saya. harusnya Dor, saya. Ya. Hmm. Terus Ya ada kalau cerita lagi Mas. Soal apa tuh? ini soal Amanda juga. Jadi ada satu Ah, cerita lagi. Jadi itu kan kita yang nongkrong itu uh, hmm. dulu ada yang namanya Jogja Invasion. Nah itu saya heran juga kok bisa barengan ngeluarin albumnya. Hampir barengan loh. Jogja Monday. Invasion. Oh Iya, iya 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 Monday. iya. Mandes itu terus Mm-mm. Segido, The Sukamti, ada Rain, Seven, The Rain, New Days, Sisi Line itu hampir sisi barengan lain. loh. Iya, Mm-mm. nanti teman-teman bisa Google ya. Nggak tahu bisa ketemu beberapa mungkin nggak belum bisa ketemu di internet karena mungkin pihak pemilik master rekamannya tidak memasukkan di internet mungkin ya. Tapi Oke. era tahun 99 sampai 2005 kalau nggak salah ya, 2004 2005 lah. Itu Hmm. puncaknya Jogja Invasion ya, sampai diliput dan jadi cover cover apa ya? Cover high ya atau apa ya?
Ya waktu itu sempat jadi apa namanya fokus utamanya Hai waktu itu. Iya, iya, Shopee iya. juga ya. Iya, band Sofi, siapa lagi Iya, ya? iya. Jogis juga ada Stereovilla. ya. Oh iya, Mm, Stereovilla. Waktu itu perlu iya. juga ditanya-tanya nanti ya. Terus Mm, siapa? Sisi Lain, Cecelina, ya. Sisi mm, Lain. Terus iya, Mondays juga album ya. Es iya. Nanas. Nas. Kok kalau dulu tuh masuk masuk major label tuh bangga ya. Dulu, dulu. Dulu Sukamti bukan major label sayang. Warner dong, Proton Warner Record. dong. Oh ya, Warner, tetap distribusinya kan Warner. tadi. Distribusi. Ya, maksudnya Iya, maksudnya major label itu ketika terdistribusi nasional itu loh maksudnya. ya, ya, ya. Ya Karena lumayan, yang lumayan seneng juga. karena yang pegang distribusi kan major label ya. Kita Ya, bisa ya, ya, indie tapi jaringan kita akan ditutup gitu. Kalau kalau ya. kalau dulu, kalau sekarang ya siapa yang bisa menahan dari kamar bisa sampai Amerika kok. Gitu Ya, kan betul. sekarang. Ya. Nah, ngomong-ngomong masalah Amerika nih, Mas. Mas Dori Mm-mm. sekarang ini kan menggeluti dunia publishing ya, dunia Iya, ya. publishing. Eh, Kenapa harus menggeluti ya? Oke, saya ralat ya. Kan Iya. Mas Dori sekarang memberantemi dunia publishing. Iya, ya. Kenapa harus gelut ya? Benar Iya, juga ya. oh. Ini akan saya pikirkan Iya. dulu ya sebentar. Coba Mas, dipikirin Mas. Sebentar. Kenapa harus Kan sekarang menggeluti? menekuni. Oh, sekarang Nah, menekuni. menekuni. Ya, ya, Menekuni, betul. ya. Menekuni Kenapa dunia harus publishing. menekuni Mas Pong? Kenapa harus tekun? Karena kalau nggak tekun nggak kelar-kelar ini nanti. Ini sambil Iya, ngeteh enak banget nih, Bung. Beneran. enak banget Sambil ini. ngeteh ya di bangku kita yang nggak enak didudukin itu loh di halaman itu. Mm-mm. Kita Ya itu punya bangku, ada ya. hah? Mm-mm. Heeh, benar, benar. Ya kan? Terus, terus, terus. Bangku. Kenapa tadi bangku ya? Ya dunia publishing. Nah, Ya, publishingnya adalah Euphoria Publishing ya. Euforia, Betul ya. Euforia musik publisher. Ya. Euphoria Music Publisher. Sudah berapa pencipta yang ada di situ, Mas? Berapa ya? Ya, mungkin sekitar 200, antara 200 300-an orang gitu. Dari seluruh Indonesia, Songwriter. bukan cuma Jogja ya? Iya, seluruh Indonesia. Ya, jadi sedikit info aja, sedikit masuk ke publishing. Publishing itu adalah yang menaungi para pencipta lagu. Belum tentu artis Mm-mm. performernya, dia pencipta lagunya. Jadi Betul. kalau punya karya, lagunya harus diprotek di publisher supaya hak-haknya bisa terkolek. Nah, misinya bukan misinya Euphoria sendiri ya. Kalau publisher kan jelas fungsinya, tapi misinya Mas Dori kok mau gitu ngurusin lagu-lagu orang. Apa Ya. sebenarnya yang menjadi concernnya? Sebenarnya sebenarnya pertama tuh lebih ke apa ya? Memfasilitasi lagu-lagunya Endang Sukamti kan pertama. Karena ada 9 album kan Mas Pong. Jadi Mm-mm. pertama memfasilitasi publishingnya lagu-lagunya Sukamti ya. Tapi Mm. dipikir-pikir lagi kenapa nggak sekalian bareng-bareng aja sama teman-teman yang lain. Nah, karena saya percayanya tuh di setiap daerah, nggak hanya di provinsi ya, bahkan di kabupaten pun kalau musisi berbakat tetap tetap sama anunya, apa bakatnya itu tetap sama. Jadi ya itu Mm-mm. dengan kepercayaan itu saya akhirnya buka pintu untuk teman-teman songwriter dari berbagai daerah, nggak hanya di Jogja aja. Oh, jadi pengetahuan itu, manfaat itu tidak ingin dirasakan sendiri. Artinya ya, Iya. teman-teman yang lain Mm-mm. juga bisa ya. Jadi ya teman-teman Mm-mm. bisa browsing nanti atau hubungi Euphoria Music Publisher untuk mengetahui lebih lanjut mengenai masalah publishing. Intinya dia adalah proteksi terhadap pencipta. Itu intinya. Mm-mm. Karena banyak publishing di Indonesia, tapi nggak semua bisa menerima semua. Harus dibagi itu, ya. Harus Betul. dibagi-bagi. Ya, Euphoria aja nggak bisa menerima semuanya juga. Jadi kita ada ya, setiap publishing kan punya kebijakan sendiri untuk mana songwriter mana yang akan diterima atau tidak gitu. ya, ya, betul. Jadi nanti kalian bisa browsing sendiri. Nah, kita kembali lagi ke konten alasan bertemu ini ya. Waktu itu saya berpikir, kenapa nggak alasan bertamu aja ya? Kenapa harus bertemu gitu? Iya, iya. Kenapa ya? Coba dipikir dulu. Saya kasih waktu deh. Karena sama dengan apa menggeluti tadi nih masalahnya. Iya, kenapa Kenapa harus gelut gitu?
Iya, kenapa harus gelut? Kata dasarnya gelut kan berarti kan? Iya. Padahal sukanya lele, kenapa harus gelut? Nah, gelut Mas Pong. Oh, iya. Makin pointless ya. Makin malam makin pointless. Padahal belum jam 11 loh. Kita jam 11 biasanya aktif ngawur-ngawuran. Tadi apa pertanyaannya Mas Pong? Saya nggak pernah punya pertanyaan sebenarnya, cuma suruh ngomong. Ini juga demi kita promo kok. Oh, iya. Tadi apa tuh proyek gimana nih soal proyek? Oh, alasan bertemu. Alasan bertemu, iya. Kenapa nggak? Ini banyak yang nanya juga ke saya. Kenapa nggak main gitar di situ? Malah nyanyi sama prinsesa, sama istri. Oh iya. Waktu itu kan gitaris sudah cukup banyak. Jadi toh iya ya. Apa ya? Udah cukup banyak. Jadi nggak apa-apa lah, nggak main kok. Kan udah nyanyi. Yang penting tuh nongolnya dan guyupnya kalau buat saya gitu. Saat itu ya. Saat itu. Jadi memang kelihatan kok. Nggak main gitar nggak apa-apa ya. Jadi pada saat itu nggak main gitar juga nggak apa-apa, wong guyup kok gitu kan? Lebih ke situ sih. Iya, wong ya jelas memang kelihatan loh. Yang lain ngambil gitar, kamu ngambil camilan loh saat itu. Sekarang ngeleh Mas Pong bengi-bengi. Iya ya. Pasti kan nggak camilannya apa saat itu? Waktu itu agak sehat sih, apel ya. Oh, apel, iya. Coba nanti kita lihat di klipnya ya. Bener apel. Iya. Ada ya? Masih ada ya? Bisa lihat klipnya di mana? Bisa lihat klipnya di mana itu, Bung Dori? Oh. Mancing-mancing di YouTube lah. Emang kemana lagi ya? YouTube Alamander alasan bertemu. Itu nggak sama Dede dong ya? Apa itu? Nggak sama Dede. YouTube, Dede YouTube. Gudeg YouTube Allah. Oh ya, YouTube. YouTube. Film sampai Titanic. Sampai jumpa. Ya. Aduh. Ya. Terus aku satu lagi ya. Iya. Dua juga nggak apa-apa Mas Bang. Saya mau mikir dua tapi lupa tadi kembali ke alasan bertemu kita ya. Ini topik yang menarik. Sekarang kita masuk agak sedikit pribadi. Pada saat itu dengan istri dengan Nyonya, alasan bertemunya dengan dia waktu itu sebelum menikah apa? Punya alasan apa? Cari alasan nggak untuk ketemu dia waktu itu? Oh, alasan saya adalah antar jemput kuliah. Itu sudah jadian? Sudah jadian? Sudah jadian? Iya, sudah jadian. Sebelum jadian dong? Sebelum jadian itu dipertemukan oleh Mas Ari Sukamti. Oh iya? Iya. Karena kebetulan satu tempat kuliah dengan Mas Ari Sukamti. Terus hari pertama pengen ngapel ke rumah dia apa alasannya? Alasannya pengen bertemu. Alasan bertemu. Iya, alasan bertemunya apa? Oh, aku pengen ketemu kamu gitu ya? Alasan bertemunya ya karena bocahnya ayu Mas Pom. Ya, emang bener. Menurut saya. Ya. semua ngomong gitu ke pacar ya. Coba kamu bilang nggak ayu sekarang, langsung mati nih Instagram. Semua orang punya alasan masing-masing ya. Kalau saya dulu alasannya adalah aku seneng punya istri yang musikal, nah, yang bisa merespon secara musik gitu. Jadi aku nggak sendirian gitu loh. Waktu itu kalau saya dulu karena ngejar setoran Mas Bong, jadi ada yang suka ya saya terima aja. Selak rapayu soalnya saya. Betul sudah kejar setoran itu dalam arti angka tahun kelahiran ya, berkaitan dengan tahun kelahiran. Nah, itu saya hampir kadaluarsa soalnya kemarin. Iya, itu telat sebulan 2 bulan bisa jadi bisa terancam posisimu tergantikan itu kalau nggak cepet ya. Nah, itu dia Mas Bong. Karena saya punya teori ya, wanita yang mau menikah dengan musisi itu istimewa. Beneran. Coba. Bener. Kita modal apa coba? Genjreng, seminggu 2 minggu keren. Setahun 2 tahun, mana genjrenganmu? Nggak ada beras nih kalau nggak genjreng ya kan? Karena sampai sekarang profesi musisi itu belum bisa dijadikan andalan untuk cari kredit ke bank. Betul. Itu masalah.
masalah saya terutama ya. Jadi kita harus ngakalin ini itu baru di approve. Tapi memang aset kita, lagu-lagu kita tuh belum dianggap aset oleh mereka. Itu yang sedang diperjuangkan katanya oleh teman-teman di DPR ya. Ya kita doakan saja supaya situasi ini cepat berubah. Tapi ya senang banget nih Mas Dori, obrolan ini menjadi alasan saya untuk bertemu karena Mas Dori ini sebenarnya menolak untuk saya ajak interview karena dia mempersilahkan yang lain dulu. Saya bilang enggak, saya maunya Mas Dori dulu supaya yang lain itu lebih sibuk malah gitu. Dan akhirnya Mas Dori meluangkan waktu. Acara radiomu masih ya? Ini lagi pending dulu ini karena tim produksinya agak sibuk tadi. Saya berarti orangnya cukup slow ya sayangnya. Iya, pokoknya kalau jam 11 kita masih balas-balas WA itu berarti kita slow. Iya. Atau saya lagi nyuci piring itu berarti. Mas Dori ada yang ingin disampaikan nggak dengan teman-teman? Sama satu lagi Mas Pong. Soal apa itu? Apa? Ya, soal Alamanda lagi. Kan ini kan memang tentang Alamanders ya. Iya, yang bikin kenangan buat saya juga adalah ketika setiap tahun kita selalu ngadain 17-an. Itu asik banget Mas ketika itu. Iya, benar. Jadi kalau 17-an Alamanda tuh ibaratnya bisa jadi semacam silaturahmi musisi Jogja gitu, yang menyenangkan. Ketemu siapa-siapa. Musisi Jogja banyak yang datang dan ikut nyumbang ke acaranya. Itu padahal acaranya RT RW loh itu. Jadi karena kita di Kampung Alamanda itu diminta untuk membuat acara 17-an, akhirnya studio menyanggupi, tapi malah justru jadi asik lah, jadi acara yang asik buat ketemu teman-teman semua. Iya, betul. Itu saya sempat main kan sekian kali bikin, saya sempat main 2 kali atau nggak salah. Saya sempat jadi dari panggungnya kosong sampai beresin ya kita sendiri ya. Krunya ya artisnya itu ya. Iya kan? Yang gelar kloso ya kita sendiri, mindahin ampli ya kita sendiri. Terus ditonton ya minimal ya kita sendiri juga yang nonton gitu. Itu awalnya. Awalnya, tapi ketika pertengahan deket-deket menjelang akhir itu kan rame banget Mas Bong, malah ngerejekeni tukang parkir sekitar Alamanda itu waktu itu. Betul, itu ngeblok jalan ya. Iya. Ngeblok jalan di depan studio itu. Pertigaan ke utara, ke selatan, ke mana itu, ke timur kan banyak yang buat parkiran itu. Iya, itu PR tuh untuk kita cari fotonya itu kalau masih ada ya. PR banget. Fotonya kayaknya ada beberapa. Siapa yang pegang ya? Ada teman-teman kita ada yang pegang ya? Ya ada. Kayaknya ada. Kalau mau dicari ya. Iya. Mas Dori, terima kasih waktunya. Ini ceritanya baik tentang Endang Sukamti maupun tentang Alamanders ini, saya harap yang mendengar juga makin kenal ya dengan kita ini yang punya niatan baik untuk membuat lagu Alasan Bertemu sebagai hiburan lah di kala masa sulit ini. Kan tujuan kita sebenarnya lebih ke situ ya. Jadi mungkin lebih tahu sekarang backgroundnya kami ini dulu satu tongkrongan yang yaitu Studio Alamanda itu, di Alamanders itu adalah project dari Studio Alamanda yang sudah tiada studionya. Tapi semangat pertemanannya masih ada. Mas Dori, ada yang ingin disampaikan lagi sebelum kita menggeluti dunia lain? Kenapa harus menggeluti ya? Iya kan, nanti saya jadikan tesis. Iya. Yang jelas ya, terima kasih juga buat teman-teman yang udah join di live ini, live IG-nya Mas Pongki ataupun live IG-nya saya, matur nuwun. Nggak bisa saya absen satu persatu seperti kalau pas manggung ya. Tapi anyway, ada juga beberapa yang ngajukan pertanyaan tapi kita juga nggak bisa menjawab nih Mas Pong. Nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Nanti kita bikin lagi kalau perlu. Khusus tanyaan. Khusus Q&A kan, ya? Khusus Q&A. Kalau ini kan fokusnya ke Mas Dori sebagai part of Alamanda. Gitu. Jadi, itu topi buatan apa itu? Buatan Indonesia. Iconics produknya dari Mas Dori ya? Iya. Siapa lagi ya? Ya, terima kasih juga buat, terima kasih buat Studio Alamanda pastinya. Karena itu memberikan
buat pribadi saya sendiri memberikan banyak pelajaran di sana. Gitu. Baik dalam hal bermusik maupun kehidupan. Edan ya. Sangat ya. Edan. Lah aku kalau habis yang-yangan nggak pulang rumah ya ke sana gitu. Lanangan meneh ketemu nih. Nah, seharian pura-pura jadi pria yang romantis, begitu sampai Alamanda hilang semua itu. Ketemunya kalian-kalian. Oke guys, terima kasih ya sudah. Mas Dori, thank you waktunya. Salam buat Nyonya ya. Tadi digosipin gitu sama Mas Bongki gitu. Sama sukses buat album Sesa ya. Ya, Preciosa ya. Ya, Preciosa ya. Sukses buat albumnya. Kemudian ditunggu Endang Sukamti juga pasti ya. Konco-konco Endang teman-teman Kamtis semua sudah merindukan gitu ya. Kenapa harus merindukan? Kenapa nggak merundukin ya? Golek-golek masalah ya. Alamanda selalu di hati kata Julia Dian. Ya, thank you. Ini Julia Dian ini ada Alamanders juga dalam format. Iya, salah satu Alamanders juga. Format laptop ya, mengetik Mas. Iya. Thank you Mas Dari. Ya, betul. Sampai ketemu ya kita di kesempatan berikut. Oke? Ya, matur nuwun semuanya, Mas Pong. Sama-sama. Pamit, monggo. Bye. Guys, waduh. Ya, teman-teman tadi obrolannya enak banget sama Mas Dori ini. Kelihatannya jenaka kalau main musik, penuh energi. Tapi kalau ngobrol sebenarnya beliau tuh orangnya dalam. Ya, penuh kebijaksanaan yang kadang-kadang tidak terduga-duga keluar dari mulut Mas Dori Sukamti. Oke teman-teman, demikian obrolan Pongki Barta crossover di Alamander Series yang membicarakan tentang konsep lagu Alasan Bertemu dari The Alamanders. Kalau pengen mendengarkan lagunya, segera ke YouTube ataupun ke platform-platform digital di mana saja. Thank you guys, sampai ketemu lagi besok-besok. Kita akan ketemu dengan tamu masih di Alamander Series dengan yang lain. Ya, kita tunggu saja dengan siapa berikutnya. Sampai ketemu. Bye.